mulai bersuara, mulai kasih respon, misalnya kalau menuju awal tahun gitu, dan juga banyak sejauh ini di industri kan banyak film horor terus muncul dengan tentunya prosesnya sangat menyenangkan ya, dari editing, sound mixing juga kita menyenangkan ya Bapak Arwen. Setiap orang pasti akan mencari jodoh sejatinya gitu, dan dengan film Cinta Dalam Ikhlas ini benar-benar menjadi tutorial untuk kita belajar mengikhlaskan, belajar kita. Pak Johar Busoni sebagai sutradara, Mas Fajar sutradara yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menanggapi tadi Pak Faris dulunya sebelum ya silakan. Kalau Pak Faris bilangnya saya cinta banget, saya udah ikhlas banget Pak. Jadi orang yang ikhlas itu pasti di dalamnya ada cinta. Jadi ketika Pak Faris kasih, jadi saya udah keikhlas, pasti ini bagus gitu, udah niatnya gitu kan. Nah dengan ikhlas itu ya udah siap semua apapun yang ada di dalam ya kan. Bikin film kan begitu ya, kadang-kadang kita harus ikhlas, wartawannya ada reviewnya begini kan. Ya udah ikhlas aja lah. Menjadi bermanfaatan bagi banyak orang. Masya Allah, terima kasih Teni. Singkat jelas tapi bisa langsung masuk ya. Luar biasa ya saya pesannya ya. Teni, terima kasih. Kita juga punya Mas Haryopati sebagai penata musik. Tepuk tangan dong untuk Mas Haryopati dong. Mas, boleh dong, boleh ceritakan dalam Ini langsung aja Mas. Boleh. Hari ini boleh nggak datang ke sini sama sendiri doang kan? Jadi hari ini kesini saya sama asisten. Ica kebetulan ada acara hari ini, jadi nggak bisa datang. Tapi nanti saya akan ajak dia buat tonton film ini juga nanti kalau ada waktu yang pas ya. Kemarin 3 hari yang lalu sempat update juga tuh sama Lia. Itu Iya. Perkembangan dia sejauh ini apa? Oke, Lia alhamdulillah sekarang udah 6 bulan lebih. Sekarang yang bisa dia lakukan mulai bersuara, mulai kasih respon. Misalnya kalau Ica agak jauh dari pandangan dia tuh dia manggil-manggil gitu dengan suaranya dia gitu. Terus sekarang sudah bolak-balik badan, guling-guling. Terus sekarang lagi kita latih supaya dia bisa posisi merangkak dulu, supaya nanti di fase berikutnya dia bisa merangkak gitu. Betul. Iya, jadi karena di usia ke-6 bulan ini kan udah mulai makan, ya udah mulai empati. Jadi Ica mulai mempersiapkan tuh tiap pagi sekarang apa yang Lia mau makan di hari itu gitu ya. Nah saya biasanya membantu untuk Lia semangat makannya. Nah ternyata setelah saya sama Ica cari tahu, dia semangat makan kalau lihat saya makan. Maka kalau dia mau makan, saya ambil piring ya. Saya makan, entah itu cuma ngemil, yang penting dia ngelihat mulut ayahnya dibuka dan saya ngunyah. Nah begitu saya ngunyah, dia ikutan tuh. Nah gitu, jadi sambil saya ajak ngobrol pelan-pelan. Jadi dia semangat kalau lihat orang makan. Bahkan kadang-kadang kalau abang-abangnya ini kalau lagi sore atau malam, abang-abangnya makan, dia duduk, dia ngeliatin. Dia minta juga gitu, dia pengen makan. Jadi ngeliat orang makan dia semangat. Jadi bagi tugasnya itu sama Ica. Saya tugasnya mancing dia makan, dengan saya makan, Ica yang nyuapin gitu. Berarti peran kedua orang tua itu penting juga, bukan hanya ibu aja ya Mas yang ngomongnya ibunya. Iya. Itu penting berarti ya. Iya perlu. Jadi kalau saya sama Ica di anak ketiga ini memang dari pengalaman kemarin-kemarin ya kita banyak belajar. Ibu dan ayah ini nggak bisa tergantikan memang. Jadi ibu nggak bisa menggantikan ayah, ayah juga nggak bisa menggantikan ibu. Maka saya sama Ica pengennya memang waktu kita siapkan buat mereka. Walaupun mungkin waktu saya banyak di luar, tapi saya berusaha kalau saya di rumah, saya sempatkan tuh ada hal yang bisa saya lakukan bareng sama anak-anak, terutama buat Lia ya, karena saya pengennya Lia tuh sering lihat saya juga. Dan kalau lihat saya pengennya dia happy, dia wah ini ayahnya, apa yang bisa dilakuin sama ayah bareng-bareng gitu. Mas kalau salah satunya menjaga keharmonisan bapak sama istri terlibatkan berdua, harus berdua. Oh iya betul sekali. Juga itu benar ya Mas katanya. Bener banget, karena komunikasi suami istri itu bisa tercipta baik gitu ya. Walaupun mungkin dalam pelaksanaan itu banyak hal yang kita bisa evaluasi, banyak yang salah juga mungkin ya, tapi
Suami istri kalau buat saya komunikasi salah satu yang terbaik ketika dia bisa menghandle anak dengan baik berdua gitu ya. Nah malamnya kita kan siapin dulu nih, besok kita mau ngapain ya, besok Lia mau ngapain, oke nanti kakak besok mau makan apa nih buat mancing Lia yang supaya dia lahap, kakak makannya harus buka mulutnya lebih lebar ya gitu. Jadi obrolan itu kalau buat saya sama Ica cukup berarti lah untuk kita hari-hari ini ya. Rencana mau insya Allah mau masak apa sama Ica ya sebenarnya siapa? Apa tahu? Udah tahu duluan. Masya Allah. Gimana Mas Lucio? Jadi insya Allah di akhir tahun ini, awal tahun depan ya, awal tahun depan. Ini masih kita ini ya, antara akhir tahun atau awal tahun. Karena ini mencocokkan libur sekolah anak-anak juga. Di situ nanti, karena Rendra Malik ini udah pengen banget ya. Kita ajak dia jalan kemana-mana, tapi terakhir dia dari bulan-bulan yang lalu tuh cuma minta ayah, kita umroh dong ayah. Kita mau lihat Ka'bah, kita mau ke Mekah gitu. Jadi, oke, sip. Nah, jadi insya Allah saya sama Ica sudah planningkan di awal tahun depan, insya Allah kita akan mudah-mudahan dilancarkan untuk bisa berangkat ya, insya Allah. Ikut, Lia kita ajak juga sekeluarga sama ibu saya juga ikut insya Allah. Ya kita coba nanti atur supaya perjalanannya juga menyenangkan, buat Lia juga, Ica juga santai gitu ya, tapi nilai ibadahnya nggak akan terlupakan. Mas, Kak Ica sendiri takut sama kucing yang beredar itu gimana tuh? Dan sejak kapan tuh dia takut kucing? Ica takut kucing dari SD, karena waktu syuting dulu sinetron pernah dicakar. Nah sejak itu dia agak trauma kalau deket sama kucing. Jadi karena anak-anak suka sama kucing, jadi kalau anak mau main sama kucing bareng saya. Nah kalau ada kucing pasti Ica lompat itu. Dan dianggap Sorry, saya udah dipanggil soalnya. dan dianggap Udah channel, bentar ya. Terima kasih ya, thank you. Apa? Udah ya.